kembali lagi ke webinar Sinergi untuk Negeri bersama Telkomsel. Masih bersama saya David Rizal. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai bagaimanakah strategi marketing yang baik untuk digital, terutama bagi UMKM, bagi Anda para pemula yang bisa menggunakan layanan My Ads dari Telkomsel. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang berikutnya, yang tentunya ini juga tidak kalah menarik, karena ini adalah sosok yang bisa dibilang menjadi panutan gitu ya bagi para pebisnis, karena berangkat dari bibit bisnis yang sudah muncul dari kecil dan ternyata sudah bisa dibuktikan di usia muda sekarang bisa menjadi co-founder dari SB1M. Nanti kita akan masuk ke sesi ke-6 dengan tema selanjutnya adalah Use Case Digital Marketing Strategy for UMKM Business. Tapi sebelum saya perkenalkan kira-kira siapa bintang tamu atau narasumber kita pada sore hari ini, saya akan membacakan sedikit profilnya di sini. Bernama Berto Saksono Jati. Ini merupakan co-founder dari SB1M atau Sekolah Bisnis 1M yang merupakan komunitas berjumlah ribuan orang. Sejak dulu Berto ini sudah memiliki bisnis atau bibit bisnis yang sudah bisa dibilang tumbuh dari zaman ketika masih SMP. Tapi saya akan cerita, waktu SMA ini ternyata sudah pernah membuka bisnis martabak dan membuka baju distro Bloop dan Endorse. Mungkin yang pernah pakai, pernah beli mereknya Bloop dan Endorse mungkin sudah pada tahu ya kalau ini punya Mas Berto. Dan ternyata Berto ini belajar bisnis dari kakaknya, yakni Martin Sunu, sejak sekolah menengah pertama dengan berjualan stiker. Saya jadi ingat ini sepertinya kalau zaman-zaman Mas Berto SMP jualan stiker, kayaknya seumuran dengan saya, karena zaman-zaman saya SMP dulu juga begitu tuh. Kalau si stiker gitu kan, ditaruhlah di buku, ditaruhlah di lemari, ditaruhlah di pintu kamar, ditaruhlah di motor. Nah, berawal dari jual stiker di kelas, digelar di meja dengan modal 200 perak. Karena otak bisnis dijual per piecesnya itu 2000. Waduh, lumayan juga ketika itu ya, jadi anak SMP punya pemasukan sendiri. Nah, karena ketagihan, punya uang sendiri dari bisnis, maka saat SMA Mas Berto ini bersama rekannya lalu memutuskan untuk membuat bisnis martabak. Tapi lagi-lagi namanya bisnis itu ada suka duganya. Ternyata sempat kena tipu karena preman setempat ini sering makan gratisan di sana dan nggak bayar. Sampai akhirnya namanya bekerja, kadang-kadang ada dua kepala yang dua pikirannya tidak bisa sinkron lagi. Kemudian ada sedikit masalah dengan temannya dan akhirnya bisnisnya juga sudah gulung tikar. Tapi berangkat dari kegagalan-kegagalan, nampaknya Mas Berto ini tidak menyerah karena terbukti sekarang sudah sukses membangun usahanya. Langsung saja kita lihat gimana sih tipsnya kok bisa berangkat dari kegagalan sampai hanya sukses. Langsung saja kita kenalkan. Selamat sore Mas Berto. Halo, sore. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Baik ya Mas ya? Sehat. Waduh, semangat itu dia tadi. Karena tadi di sesi pertama Mas sudah banyak sekali pesertanya, peminatnya, banyak sekali yang bertanya di kolom komentar. Sepertinya di Mas Berto ini juga harusnya lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa webinar. Karena kalau misalnya punya unek-unek bertanya kira-kira apa sih strategi dari seorang Berto sampai sukses seperti sekarang dan membuat sekolah bisnis 1M tadi, 1 miliar tadi, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan dari Anda semua, izinkan saya untuk bertanya karena saya orangnya kepo, Mas. Apalagi sepertinya kita seumuran. Kayaknya ya. Coba kita tebak-tebakan deh. Kira-kira waktu itu nonton Power Rangers kan ya? Power Rangers. Masih nonton ya? Masih nonton. Terus Power Rangers-nya yang merah namanya Leo, masih? Kalau sama nama Leo berarti bener. Ini kita seumuran anak 80-an. 80-an bener. Yes, kita anak 80-an. Nah, sekarang Mas yang saya pertanyaan pertama nih Mas. Ceritain dong Mas, kok bisa gitu loh. Dari Berto yang suka bisnis, usaha dari SMP, SMA, sempat gagal segala macam, mencoba sampai akhirnya sekarang sukses membuka sekolah bisnis 1M. Ini kan semacam tempat digital marketing. Ya. Nah, kira-kira seperti apa kok bisa sampai bikin SB1M ini? Ya, terima kasih. Jadi SB1M itu awalnya dulu kan di tahun 2013 ya. 2013 itu kan lagi happeningnya digital marketing. Nah, lagi happening digital marketing dan terus kita punya teman-teman pengusaha itu yang dulunya nggak ada digital, sekarang ada digital. Nah, saya mulai coba bikin website dan lain-lain kan. Sampai akhirnya teman-teman pengusaha ini kita kumpul, kita kepikiran, kita ngumpul bareng yuk, kita tes yuk. Dengan digital ini kita bisa dapat berapa? Yuk, pasti kayaknya bisa sih sampai 1 miliar.
Nah dari situ ada yang nyeletuk, ya udah kita bikin komunitas aja. Sebenarnya SB1M itu dibilangnya, kita bilang semua bisa 1 miliar gitu. Oke, Nah, semua bisa 1 miliar ya? Iya, Sebelum dan- mengganti jadi sekolah bisnis 1 iya, miliar. langsung bisa 1 miliar. Nah jadinya pada akhirnya ya udah kita tes, sering ngumpul, brainstorming segala macam, kita bener-bener ngetes. Dan lucunya tuh apa yang kita afirmasikan itu terjadi. Jadi beberapa teman kan punya bisnis macam-macam kan, akhirnya juga tembus juga tuh omset 1M. Akhirnya makin lama makin banyak teman-teman yang tahu, aku juga mau masuk circle-nya dong. Circle-nya Mas Berto dan teman-teman, gimana sih caranya kita bisa dapat uang dari digital gitu. Itu berangkat dari berapa orang sampai sekarang siapa saja yang bergabung dengan SB1M ini? Dulu saya cuma berdua, kemudian berempat. Jadi lucunya saya beruntung sih punya beberapa teman yang punya skillnya beda-beda. Kayak saya kan punya skillnya di website, ada teman saya bisa iklan dan lain-lain. Sampai kita saling brainstorming dari berempat, berlima, sekarang ada lebih dari 7.000 orang ya sih, 7.000 orang lebih ya. Wow, di SB1M ini 7.000. 7.000-an orang ya, rata-rata dari yang belum jadi pengusaha sampai yang sudah pengusaha gitu juga banyak gitu. Berarti bisa siapapun ya Mas ya untuk bisa gabung di SB1M ini? Bisa semua. Nah, pengajarnya siapa aja tuh Mas? Pengajarnya ya teman-teman sendiri sih, rata-rata sih praktisi ya. Yang paling favorit itu yang ngajar itu adalah teman-teman yang dari nol terus mulai punya bisnisnya sendiri. Bisnis sendiri juga lucu, kayak ada seorang ibu-ibu yang dia nggak punya bisnis. Saya bilang yuk tes aja yuk, nanti cari aja kenalan gitu, kenalan orang yang punya kebun, yang punya stroberi. Nah kebetulan dia punya temen yang punya kelapa kopior gitu kan. Oke. Nah udah akhirnya bikin ya seperti ngevlog lah. Halo teman-teman, kalau mau beli kelapa kopior bisa hubungi saya di nomor ini ya. Nah itu akhirnya juga bisa miliaran. Dari tidak punya bisnis sampai akhirnya punya bisnis hasil dari bagi hasil sama yang punya kelapa kopior. Oke, itu berarti peluang bisnis itu bisa didapatkan di mana saja. Jadi untuk gabung Iya. ke SB1M ini nggak perlu punya bisnis dulu terus gabung ya? Iya rata-rata malah belum punya bisnis sih. Gitu. Oke, berarti saya bisa join? Bisa. Setelah saya ini saya mau join kalau gitu. Karena seperti tadi Mas, saya agak cucur lagi nih di sesi selanjutnya, di sesi sekarang. Bahwa saya sudah pernah